Baik, perkenalkan nama saya Aldi Alfredis Payung dengan NIM 2021-230065. Di sini saya akan menjelaskan proyek proposal saya. Pertama, profil perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan PT Global Indo 21 Express. Terus selanjutnya di bidang usaha. PT Global Indo 21 Express ini menyediakan solusi pengiriman yang cepat, aman, dan efisien. PT Global Indo 21 Express tidak hanya berfokus pada pengiriman paket dan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa setiap layanan yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Dan PT Global Indo 21 Express ini memberikan berbagai opsi layanan yang dirancang untuk memenuhi permintaan pengiriman yang beragam, baik dalam hal kecepatan, akurasi, maupun kemudahan akses. 3 layanan terdapat pada PT Global Indo 21 Express. Yang pertama, regular service. Pelayanan pengiriman paket ini memiliki seluruh jaringan cabang di Indonesia yang dapat diandalkan baik udara maupun darat dengan jaminan kecepatan pengantaran 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Untuk kedua, one night service. Pelayanan pengiriman ini menggunakan moda transportasi udara yang tiba esok hari ke beberapa kota tujuan tertentu dengan moto speed, akurat, service, atau kecuali keadaan force majeure. Yang ketiga, someday service. Salah satu layanan di PT Global Indo 21 Express menunjang kebutuhan Anda yang menginginkan pelayanan super cepat. Dan juga layanan ini merupakan jenis pengiriman door to door, tiba pada hari yang sama dengan menggunakan moda transportasi udara ke beberapa kota tujuan tertentu. Untuk lokasi PT Global Indo 21 Express berada di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, nomor 13, RT 4, RW 1, RW Terate, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, deskripsi singkat. PT Global Indo 21 Express adalah perusahaan nasional yang berfokus pada layanan pengiriman paket dan dokumen, dan juga menyediakan jasa yang mencakup pengiriman melalui udara dan darat ke seluruh wilayah Indonesia dengan konsep door to door. PT Global Indo 21 Express ini didirikan pada tahun 1991 di Surabaya. Kini PT Global Indo 21 Express ini memiliki cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Jakarta, Tangerang, Bogor, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Ambon. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri jasa pengiriman Indonesia, PT Global Indo 21 Express mampu mempertahankan eksistensinya dengan memberikan layanan yang dapat diandalkan dan memberi kepercayaan kepada pelanggan. Selanjutnya, masalah yang ingin dipecahkan. Untuk meningkatkan layanan PT Global Indo 21 Express ada beberapa tantangan operasional, yaitu yang pertama, efisiensi tracking dan notifikasi pengiriman. Pelanggan kesulitan melacak status pengiriman secara real time, sementara notifikasi status belum otomatis. Hal ini mengurangi kepercayaan pelanggan dan meningkatkan beban layanan pelanggan. Untuk solusinya, kita memiliki sistem tracking GPS dan notifikasi otomatis untuk setiap tahap pengiriman. Yang kedua, pengelolaan data pelanggan dan riwayat transaksi. Di data pelanggan yang tidak terintegrasi menyebabkan kurangnya personalisasi layanan dan rentan terhadap kesalahan data. Untuk solusinya, sistem CRM untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan secara terpusat. Yang ketiga, optimalisasi penjadwalan dan rute pengiriman. Untuk rute pengiriman masih manual, yaitu berdampak pada efisiensi waktu dan biaya. Untuk solusinya, algoritma penjadwalan dan optimasi rute untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, laporan kinerja dan analisis data. Laporan kinerja masih disusun manual yang menghambat pemantauan dan analisis operasional. Untuk solusinya, sistem laporan otomatis untuk menghasilkan laporan performa dan analisis secara real time. Lanjut, yang ketiga,
analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional memiliki beberapa macam, yaitu sistem tracking dan notifikasi otomatis. Memberikan notifikasi otomatis kepada pelanggan dan tim operasional pada tahap pengiriman, seperti saat pada diterima dalam pengiriman atau telah tiba. Yang kedua, manajemen data pelanggan dan riwayat transaksi. Memungkinkan penyimpanan dan akses cepat ke riwayat transaksi dan data pelanggan untuk membantu tim dalam menawarkan layanan yang dipersonalisasi. Yang ketiga, optimasi rute dan penjadwalan pengiriman. Menggunakan algoritma otomatis untuk menjadwalkan pengiriman dan mengoptimalkan rute pengantaran berdasarkan lokasi tujuan. Yang keempat, laporan kinerja otomatis. Sistem yang dapat mengumpulkan data harian dan menghasilkan laporan kinerja secara real time, termasuk jumlah pengiriman selesai, pengiriman tertunda, dan waktu pengantaran rata-rata. Yang kelima, akses layanan customer service. Memungkinkan pelanggan untuk menghubungi layanan pelanggan melalui aplikasi, mengajukan keluhan, atau meminta informasi tambahan tentang layanan pengiriman. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu keamanan data. Di keamanan data ini harus dilengkapi secara enkripsi data untuk melindungi informasi pelanggan dari potensi kebocoran data. Selanjutnya, reliabilitas. Sistem yang diharapkan memiliki uptime minimal 99% sehingga pelanggan dapat mengakses layanan kapanpun tanpa gangguan. Yang C, responsive antarmuka. Aplikasi harus responsif di berbagai perangkat dan browser untuk memudahkan akses pelanggan. Selanjutnya, efisiensi pemrosesan data. Mampu menangani data dalam jumlah besar seperti data pengiriman dan data pelanggan tanpa menurunkan kinerja sistem. Selanjutnya, kompatibilitas. Sistem perlu kompatibel dengan aplikasi lain, misalnya dengan platform logistik lain, untuk memastikan fleksibilitas dalam integrasi jika diperlukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk di diagram use case. Di diagram use case ini memiliki aktor utama, yaitu pelanggan, admin, kurir, tim layanan pelanggan. Yang pertama, pelanggan. Individu di pelanggan ini memiliki individu yang menggunakan layanan untuk melacak pengiriman, mengelola data pribadi, dan mengirim keluhan. Selanjutnya, admin. Di admin ini orang yang mengelola data pelanggan, rute, dan laporan kinerja. Selanjutnya, di kurir. Di kurir ini bertanggung jawab atas pelacakan dan penjadwalan pengiriman. Oke, selanjutnya kita masuk di diagram aktivitas. Pertama itu kita start, membuka dan login ke sistem, penjadwalan pengiriman, memasukkan data pengiriman, lalu menentukan rute pengiriman, lalu apakah rute valid, jika tidak valid maka kembali ke memasukkan data pengiriman, jika valid maka notifikasi ke kurir, kemudian selesai. Oke, selanjutnya kita masuk di timeline atau rencana kerja. Di PT Global Indo 21 Express memiliki deskripsi singkat setiap fase pada timeline proyek pengembangan. Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Ini memiliki waktu 2 minggu. Pada fase ini, tim proyek melakukan riset mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik pelanggan maupun tim internal. Di workshop ini dilaksanakan bersama pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman mendalam terhadap spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Dan hasil dari fase ini adalah dokumen kebutuhan sistem yang akan menjadi dasar desain dan pengembangan. Yang B, desain sistem dan arsitektur. Pada fase ini berfokus pada pembuatan desain yang terbuka pengguna atau UI UX, arsitektur sistem, dan desain basis data. Wireframe dan prototipe antarmuka untuk aplikasi web dan mobile dibuat untuk memudahkan akses pengguna. Dan untuk struktur database dan arsitektur sistem dirancang untuk mengakomodasi aliran data pelanggan dan pengiriman, sehingga sistem dapat beroperasi secara efektif. C, pengembangan sistem. Pengembangan dimulai dengan membangun mode tracking dan notifikasi otomatis berbasis GPS.
Diikuti dengan pembuatan sistem manajemen data pelanggan untuk menyimpan riwayat transaksi. Yang D, pengujian sistem. Seluruh modul menjalani pengujian ketat mulai dari unit testing, sistem testing, hingga integrasi sistem end-to-end. Setelah itu dilakukan uji coba oleh pengguna untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul, memastikan sistem memenuhi kebutuhan pelanggan dan tim operasional. Yang E, pelatihan dan dokumentasi. Setelah pengujian, pelatihan diberikan kepada tim internal untuk memastikan mereka memahami operasional sistem. Dokumen ini dilengkapi dengan termasuk panduan teknis dan manual pengguna untuk memudahkan pengguna dan pemeliharaan sistem di masa mendatang. Yang F, implementasi dan go live. Pada fase implementasi, sistem diluncurkan secara terbatas untuk memantau kinerja, memastikan stabilitas, dan mengidentifikasi potensi masalah. Setelah itu, sistem diluncurkan pada go live, diikuti dengan pemantauan untuk mendukung pengguna dalam masa awal menggunakan sistem baru. Yang G, evaluasi dan pemeliharaan. Pasca go live, sistem dievaluasi untuk memastikan kinerjanya memenuhi standar dan pengguna mendapatkan pengalaman yang optimal. Pemeliharaan berkala ini dilakukan untuk pembaruan sistem jika diperlukan, untuk menjaga kualitas dan stabilitas sistem dalam jangka panjang. Oke, kita masuk di desain database. Yang pertama yaitu pelanggan. Di pelanggan ini memiliki desain database yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, nomor telepon, alamat pelanggan, tanggal registrasi, kata sandi, dan status akun. Yang kedua, kurir. Di kurir ini memiliki desain database yaitu ID kurir, nama pelanggan, email kurir, nomor telepon, alamat kurir, tanggal bergabung, kata sandi, dan status kerja. Yang ketiga, admin. Di desain database admin ini memiliki ID admin, nama admin, email admin, nomor telepon, kata sandi, tanggal dibuat, dan status akun. Nah, sekarang kita masuk di desain antarmuka. Di desain antarmuka ini bisa dilihat dari tabel yang saya buat yang memiliki fitur tentang kami, lokasi, lacak, cek ongkir, berita, dan karir. Ini untuk gambar selanjutnya. Juga di sini ada gambar berita terkini. Baik, sekian dari presentasi proposal project saya ucapkan terima kasih.